Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kesempatan pertama kita mulai mata kuliah manajemen keuangan. Di bab pertama mengenai transformasi digital dalam manajemen keuangan. Evolusi kebutuhan bisnis menjadi pemicu utama transformasi digital dalam manajemen keuangan. Di era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk lebih efisien, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika pasar. Manajemen keuangan yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam meningkatkan keunggulan kompetitif. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi solusi digital guna mempercepat proses keuangan, meningkatkan akurasi data, dan meminimalisir risiko. Transformasi digital memungkinkan otomatisasi proses yang berulang dan membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada analisis dan strategi yang lebih kompleks, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah cara perusahaan melakukan bisnis, termasuk dalam aspek manajemen keuangan. Inovasi seperti cloud computing, big data, kecerdasan buatan atau AI, dan blockchain menawarkan peluang baru untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan kecepatan transaksi keuangan, deteksi penipuan, pengelolaan investasi, dan chatbots untuk layanan pelanggan. Blockchain menyediakan cara untuk menyimpan dan mentransfer data yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah tanpa perlu otoritas pusat. Teknologi ini sangat berpengaruh dalam manajemen keuangan, terutama dalam hal pembayaran lintas batas, pembiayaan perdagangan, dan manajemen identitas. Blockchain menawarkan keamanan yang meningkat, efisiensi biaya, dan kecepatan transaksi yang secara fundamental dapat mengubah cara institusi keuangan beroperasi. Otomatisasi dan robotic process automation atau RPA memungkinkan organisasi keuangan untuk mengotomatiskan proses bisnis yang berulang dan memakan waktu dengan menggunakan robot atau software. Ini dapat mencakup tugas-tugas seperti pengolahan data, pengelolaan dokumen, dan transaksi rutin. RPA tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional, tetapi juga memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan berorientasi pada nilai. Keseluruhan teknologi ini, baik secara terpisah maupun dalam kombinasi, membentuk fondasi untuk transformasi digital dalam manajemen keuangan, mengarah pada operasi yang lebih efisien, layanan yang lebih personal dan inovatif, dan strategi pengambilan keputusan yang didukung oleh data. Teknologi finansial atau fintech dan perubahan paradigma keuangan merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi karena tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat pembelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif.
memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan penerimaan pasar melalui kemitraan dengan lembaga keuangan yang mapan. Inovasi yang berkelanjutan, perusahaan fintech harus tetap fokus pada inovasi berkelanjutan untuk tetap relevan dan bersaing dalam pasar yang cepat berubah. Ini termasuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi yang lebih aman, lebih baik, dan lebih efisien bagi konsumen dan bisnis. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan aksesibilitas internet di seluruh negara. Ini akan memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka di daerah terpencil, memiliki akses yang sama ke layanan keuangan digital. Kemudian penegakan hukum yang ketat terhadap praktek ilegal dan penipuan dalam industri fintech penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan kestabilan pasar. Pemerintah dan lembaga pengatur harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar hukum untuk melindungi kepentingan konsumen dan memelihara integritas industri. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara bersama-sama, industri fintech dapat mengatasi tantangan yang dihadapinya dan terus berkembang sebagai pilar penting dalam ekosistem keuangan global. Blockchain dan keamanan finansial. Di berbagai aspek kehidupan, kita telah dipengaruhi oleh transformasi digital, termasuk cara kita berkomunikasi, bekerja, berbelanja, dan berbisnis. Ini disebabkan oleh fakta bahwa digitalisasi telah membuat pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan informasi lebih mudah dan lebih cepat. Data telah menjadi salah satu aset terpenting bagi organisasi dan individu di era modern. Data dapat digunakan untuk membuat keputusan penting, mendorong inovasi, dan menambah nilai bagi bisnis. Akibatnya, keamanan data menjadi sangat penting dan sangat penting untuk transformasi digital. Transformasi digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Untuk mendukung transformasi digital di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti Inisiatif Nasional 1000 Startup Digital dan Gerakan Nasional 100 Smart City. Meskipun transformasi digital memiliki banyak manfaat bagi ekonomi Indonesia, ada risiko keamanan yang perlu diperhatikan. Problem keamanan data telah berkembang menjadi masalah besar di seluruh dunia. Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus mencegah penipuan dan mempercepat proses verifikasi. Teknologi blockchain adalah log aktivitas sensitif yang tahan terhadap kerusakan dan dibuat secara efisien dan aman. Oleh karena itu, ini sempurna untuk transfer uang dan pembayaran internasional. Seseorang dapat mengotomatiskan seluruh prosedur di blockchain, meningkatkan efisiensi proses sekaligus mengurangi jumlah perantara yang biasanya dibutuhkan dalam transaksi ini. Teknologi blockchain dapat menurunkan biaya pembayaran dengan menghilangkan persyaratan bagi bank untuk menyelesaikan transaksi. Mayoritas pengawasan peraturan bergantung pada pencatatan, namun tidak dapat disangkal bahwa dampak dari tidak memelihara pencatatan jauh lebih buruk. Akibatnya, perusahaan tidak bisa berkompromi dalam hal kepatuhan. Dengan menggunakan blockchain, regulator dan perusahaan dapat mengakses pembaruan catatan secara real time, mengurangi penundaan, dan mempermudah menemukan penyimpangan. Enkripsi pusat blockchain sangat mengantisipasi bahwa minat ini akan menyebabkan investor retail memiliki sikap positif terhadap perdagangan. Investasi yang sangat tertarik dengan masalah keuangan mungkin berpikir bahwa penurunan valuasi pasar saham menunjukkan peluang untuk menghasilkan uang dengan jual beli ekuitas. Investor retail yang menabung secara finansial juga mungkin lebih berhati-hati saat berdagang di pasar yang berfluktuasi. Selain itu, cara mereka membuat keputusan juga dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan mereka di pasar modal.
membuat mereka lebih teliti dalam menganalisa dan membuat strategi investasi. Demikian mata kuliah hari ini mengenai manajemen keuangan di era digital. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya.